Oke teman-teman, kembali ke channel saya, channel Pak Girsang. Oke, kali ini saya akan membuat video belajar bahasa Jepang. Bagaimana cara belajar bahasa Jepang yang baik dan efektif bagi pemula. Kemudian metode ini tentunya terarah teman-teman. Oke, sebelum masuk ke materi, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mendapatkan informasi video-video terbaru tentang bahasa Jepang. Karena subscribe itu tidak bayar teman-teman. Oke, kita masuk ke materi. Oke teman-teman, belajar bahasa Jepang terbagi dua metode. Ada dua cara. Caranya belajar mandiri dan belajar masuk ke kursus bahasa Jepang. Kalau masuk ke kursus bahasa Jepang itu tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar karena kursus bahasa Jepang itu cukup mahal. Tetapi karena mahal juga tidak masalah. Jika kita mempunyai uang, silakan masuk ke tempat kursus karena di tempat kursus akan lebih terarah untuk belajar bahasa Jepang. Karena di sana kita akan dilatih bagaimana cara menulis, membaca, dan diberikan tugas dan kuis-kuis setiap hari. Dan bergabung ke tempat atau orang-orang yang ingin belajar bahasa Jepang. Tetapi itu kalau kita mempunyai keuangan yang cukup. Lain halnya kita tidak mempunyai keuangan. Oke, kita ingin belajar mandiri. Oke, bagaimana metodenya agar terarah dalam belajar bahasa Jepang? Oke, tidak masalah belajar ke tempat kursus atau belajar mandiri, tidak masalah, nanti hasilnya juga sama. Akan tetapi jika kita mempunyai metode yang sama, niat dan tekad semangat untuk belajar bahasa Jepang. Oke, kali ini saya akan membahas tentang belajar bahasa Jepang otodidak atau mandiri. Oke, sekarang jadi masalahnya untuk teman-teman pemula, bagaimana saya belajar bahasa Jepang yang terarah dan mempunyai hasil yang memuaskan nantinya. Itu jadi sumber masalah bagi kita. Oke, metode yang teman-teman harus ketahui, apa yang teman-teman harus lakukan. Oke, saya akan memberitahunya. Yang pertama-tama, teman-teman harus belajar menulis. Dalam bahasa Jepang terdapat 3 cara menulis bahasa Jepang. Menulis dengan cara hiragana, katakana, dan kanji. Oke, dan di antara yang 3 ini, teman-teman harus terlebih dulu mempelajari hiragana. Hiragana adalah cara penulisan bahasa asli bahasa Jepang. Kalau katakana, serapan dari bahasa asing. Contohnya, nama luar dari orang Jepang, contohnya nama saya Rido, harus pakai katakana. Dan bahasa Jepang pintu, doa, harus pakai katakana. Nanti teman-teman akan mengetahui sendiri di mana saja memakai hiragana dan di mana memakai katakana. Oke, kalau kanji itu, kalau saya belajar kanji itu belakangan, seiring jika saya sudah menguasai yang 2 dan masuk ke bab, di situ saya akan perlahan mempelajari kanji. Karena jika kita langsung masuk ke kanji itu kan membuat kebingungan. Membuat kita tidak semangat karena langsung ke yang sulit. Karena kanji juga mempunyai level-level kanji. Kanji N5, N3, N5, 4, 3, 2, 1. Semakin tinggi semakin sulit. Oke. Ini ketika teman-teman sudah menghafal hiragana dan katakana, silakan menghafal kosakata, kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Dan teman-teman, ini saya mempunyai tips atau cara belajar atau menghafal hiragana dan katakana dengan cepat. Pertama, dengan aplikasi namanya aplikasi Obenkyo. Di sini teman-teman, saya sudah mendownload aplikasi Obenkyo ini. Oke. Kemudian di sini teman-teman terdapat beberapa pilihan. Katakana, hiragana, ini kanji. Partikel juga ada, cuman partikelnya ini pakai bahasa Inggris. Mungkin kita membutuhkan sedikit
ilmu dalam bahasa Inggris. Tapi teman-teman tidak usah menghiraukan partikelnya. Nanti kita belajar di buku atau di internet. Oke, di sini teman-teman, seperti saya bilang tadi, di sini kita harus mempelajari hiragana ini. Oke, di sini ada beberapa kumpulan huruf hiragana. Semua huruf hiragana di sini. Oke, sampai pyo. Oke, caranya menghafalnya bagaimana? Oke, itu adalah jadi masalahnya. Teman-teman menghafal dari A sampai N. Usahakan teman-teman menghafal ini dulu. Jika teman-teman sudah menghafal ini, masuk ke sini akan lebih mudah karena di sini hanya menambahkan tenten dan maru. Kemudian di sini kalau kia, kyu, kyo, sa, suso ini menambahkan huruf ya, yu, yo, tetapi lebih kecil, hurufnya kecil. Oke, kalau di sini sama saja, kombinasi, ini huruf kombinasi. Oke, di sini teman-teman ada cara penulisan hiragananya. Klik saja. Di sini kita akan diberitahu bagaimana cara penulisannya teman-teman. Contohnya kita tekan di sini ada cara penulisannya. Ini sangat rekomendasi. Kita buat kalau sudah hafal, kita tekan tombol panah ini ke samping. Ada juga. Ini sangat rekomendasi untuk belajar hiragana dan katakana. Oke. Kemudian teman-teman bisa latihan di buku double folio atau di mana saja, di kertas HPS dengan menulis begini, latihan begini. Saya ini sudah lama sih. Ini metode saya. Tiap hari saya buat. Pagi, siang, sore. Dalam 3 hari teman-teman, 3 hari sampai seminggu, kita akan hafal katakana dan hiragana. Kemudian setelah hafal itu, teman-teman masuk ke kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Jangan masuk ke bab dulu. Pelajari dulu kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Karena tanpa kosakata kita kan rumit atau kebingungan dalam masuk bab. Oke, saya tunjukkan di sini ada kata kerja, kata sifat, dan kata benda yang saya miliki ini. Saya mempunyainya dari LPK atau tempat khusus untuk LPK-nya itu tempat kursusnya untuk pemagangan ke Jepang. Oke, saya tunjukkan. Di sini ada terdapat beberapa kata benda. Ini kata benda ya. Kemudian kata bendanya di sini sampai 244. 244 teman. Ini nomor akhirnya. Kemudian kata kerjanya sampai 136. 136 ya teman-teman. Ini ada bawah. Dan kata sifatnya 70-an, 71 teman-teman. Oke, kelihatan kan? Oke, setelah teman-teman belajar kata kerja, kata sifat, dan kata benda, masuk ke bab 1, bab 2, bab 3. Di bab 1 itu materinya seperti ini teman-teman. Saya tunjukkan ya. Oke. Ini bab 1. Bab 1 seperti ini dah. Materinya sedikit, materi dasar. Ini biasanya dipakai untuk perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Kemudian untuk menambah kosakata, teman-teman usahakan sering-sering membaca dokai dan rensu. Jika teman-teman tidak mempunyai buku, bisa dibeli online. Online ada sih, Minan Nihongo. Ada, itu rekomendasi. Ini contoh dokainya. Oke. Usahakan teman-teman belajar bab itu jangan lompat-lompat. Maksudnya jangan dari bab 1 langsung ke bab 3. Jangan belajar bahasa Jepang itu jangan terlalu buru-buru. Karena itu akan membuat kita kesulitan di bab yang tinggi. Contohnya dimulai dari bab 14 sampai bab 25 itu akan banyak perubahan. Jadi usahakan belajar dari dasar, baru kata tunjuk, kemudian bilangan,
Kemudian nanti kalau sudah masuk ke bab 14 di situ akan perubahan bentuk T taruna. Nanti itu ada pelajaran tersendiri. Oke. Di sini saya mempunyai buku. Ini ada buku. Saya beli dari Shopee, teman-teman. Yang seperti ini. Ini juga rekomendasi sih untuk pemula. Nah, contohnya kayak gini, ini daftar isinya. Nah, ini partikelnya. Sini ada partikel. Isinya seperti ini. Ini ada keterangan maksud dari ini ada di sini. Maksud dari kalimatnya, bungkainya ada penjelasannya di atas. Ini khusus yang ingin membeli buku. Kemudian seperti tadi metode untuk kanji. Teman-teman boleh, kalau menulis kanji agak rumit menurut saya, agak rumit. Tapi jadi masalahnya bagaimana cara menghafal kanji yang efektif dan efisien, gampang diingat, susah lupanya. Ini saya tunjukkan kanji N5 ya, N5. Oh, ini loh. Usahakan teman-teman menghafal kanji dasar dulu. Ini contohnya seperti ini. Kelihatan nggak? Oke. Kanji angka, ichi, ni, sang, yong, go gitu. Baru kemudian masuk ke kanji hari, bulan. Ini seperti ini contohnya. Oke. Kemudian ini tentang belajar metode memakai buku. Ya teman-teman. Kalau teman-teman susah untuk menghafal memakai buku, ini saya metode yang satu lagi yang saya gunakan. Menggunakan ini plastar. Bagaimana caranya? Gitu. Ini kanji umareru. Ini bentuk kamus, ru-nya bentuk kamus. Ini kanji yang 4 biasanya. Ini kanjinya artinya cara bacanya buat di belakang seperti ini, kecil aja. Gitu. Ini sangat rekomendasi teman-teman. Jika teman-teman tidak mempunyai uang untuk membeli yang online, silakan download di internet, banyak kok kanji N5, N4. Tinggal mengedit di Word dan usahakan besarnya seperti ini biar bisa dibawa kemana saja. Kemudian bisa ditempel di dinding kayak gini, di dinding kamar atau di tempat-tempat yang biasa kita lalui. Tapi biasanya itu kurang efektif kalau ditempel-tempel, karena kebiasaan kita kalau sudah di kamar atau di ruang tamu jarang itu melihat tembok-tembok. Biasanya lihat gitu tapi tidak dipelajarin. Usahakan memakai kayak gini. Dan menghafal kanji itu jangan langsung banyak. Usahakan pakai 5 satu hari. 5 sampai 10 gitu. Jangan terlalu terburu-buru. Itu kesalahan saya dulu. Saya menghafalnya terlalu banyak sehingga membuat bosan dan bingung karena tidak hafal-hafal gitu. Lebih baik pakai target 5 jadi 1 bulan udah 100 berapa, 150 kan. Berapa ya? 150. Kemudian metode yang lain ini memakai metode buku. Cara yang lain, bergabunglah ke komunitas grup Facebook. Di grup Facebook ada grup yang rekomendasi menurut saya. Itu nama grupnya Belajar Bahasa Jepang bersama Orang Jepang. Itu mantap. Karena di situ setiap hari materinya berganti. Materi baru setiap hari materi baru. Setelah belajar materi dikasih kuis dan diperiksa langsung oleh gurunya atau adminnya. Adminnya sangat baik. Dan mereka juga mempunyai situs di internet, situs web. Nama situsnya WKWK Jepang. Rekomendasi sekali karena di situ mereka membuat materi yang cukup lengkap, yang sangat lengkap untuk belajar dari dasar sampai mahir, sampai N4 kayaknya ada di situ. Kemudian bergabunglah ke teman-teman atau komunitas-komunitas yang belajar bahasa Jepangnya terarah dan mempunyai materi tiap hari gitu.
banyak sih banyak grup. Tapi sebagian belajarnya hanya segitu doang. Belajarnya tidak terarah dan membahas materi-materi yang kurang bagus, kurang terarah. Karena apa? Karena di dalam tidak ada moderator yang memang khusus belajar bahasa Jepang yang mempunyai materi yang lengkap atau tiap hari. Oke? Kemudian jika teman-teman masih kebingungan, boleh di chat di kolom komentar. Atau saya juga mempunyai grup WhatsApp bahasa Jepang, tapi grupnya masih baru. Di sana nanti ada orang-orang yang belajar dan lumayan aktif menurut saya. Tapi sebagian ada juga, cuman kita ambil hal positifnya aja. Kemudian teman-teman usahakan belajar bahasa Jepang itu setiap hari sedikit-sedikit. Maksudnya kayak gini, usahakan belajar 1 jam, minimal 1 jam per hari. Itu sangat bermanfaat. Dan membuat metode sendiri, cara-cara sendiri gitu. Gimana ya, maksudnya buatlah belajar itu lebih menarik menurut kita. Jangan membuat pelajaran itu sangat bosan. Contohnya kayak mana gitu. Contohnya kita membuat kuis sendiri, belajar sendiri, atau mencari teman-teman yang memang benar-benar niat belajar bahasa Jepang, tapi belajarnya terarah, per bab. Lebih baik kita belajar sesuai buku, sesuai kurikulum, daripada asal-asal belajar bahasa Jepang tetapi tidak bermakna gitu. Dan usahakan download aplikasi keyboard bahasa Jepang. Di situ kita bisa membuat huruf, bukan huruf romaji, tetapi langsung huruf bahasa Jepang. Itu lebih bermanfaat. Dan metode lain, jika kita sudah mahir tetap membaca dan mempunyai kosakata yang sudah banyak, silakan teman-teman mendengarkan cokai di YouTube banyak untuk melatih pendengaran kita. Karena nanti kalau di ujian JLPT kan ada cokai untuk melatih pendengaran. Oke, mungkin segitu saja tips dari saya. Untuk teman-teman yang ingin bergabung ke grup WhatsApp kami atau grup WhatsApp yang saya buat, silakan buat di nomor di link komentar, atau nanti saya akan membuat link di deskripsi. Silakan teman-teman cari di deskripsi, nanti saya buat linknya. Oke, sekian saja video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan silakan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan agar mereka juga dapat belajar atau mengetahui bagaimana cara belajar bahasa Jepang yang baik. Oke, sekian video dari saya. Jamatane, sayonara.